Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Puspita, NPM 1911100426 akan menerangkan materi bab 2 matematika dasar. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu logika matematika. Dan yang pertama ada pengertian logika matematika. Logika matematika adalah ilmu tentang penyimpulan yang absah, khususnya yang dikembangkan melalui penggunaan metode-metode matematika dan simbol-simbol matematika dengan tujuan menghindari makna dari bahasa selain bahasa sehari-hari. Pernyataan dan bukan pernyataan. Jadi pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tidak bisa sekaligus benar dan salah. Benar dan salahnya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya seperti yang pertama ini, Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan. Benar nih, berarti ini adalah pernyataan benar. Kemudian ada 2 adalah bilangan genap. 2 adalah bilangan genap ini adalah bernilai benar. 2 tambah 4 sama dengan 5. Nah ini pernyataan yang salah. Kemudian Haris memakai baju merah. Nah, ini harus kita selidiki dulu. Apakah benar Haris memakai baju merah? Jadi ini pernyataannya bisa saja benar, bisa saja salah. Jadi harus kita selidiki dulu nilai kebenarannya. Ini juga sama, ibu pergi ke pasar. Nah, ini juga harus kita selidiki dulu antara benar atau salah gitu. Kita lanjut ke konjungsi. Jadi konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan 2 pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai. Ini kita bisa sebut dengan dan. Nah, kata kuncinya tinggal kita lihat rumusnya, itu jika pernyataan P benar, Q benar sudah otomatis bernilai benar. Kita ambil dari tabel kebenaran ini. Pernyataan B benar, Q benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Sedangkan kalau P benar, Q-nya salah, pernyataannya salah. Pernyataan S salah, Q-nya benar, tetap salah. Pernyataan S salah, Q-nya salah, bernilai salah. Nah, contohnya bisa kita tuliskan seperti ini. P-nya menjelaskan bahwa mangga adalah nama buah. Pernyataan benar. Kemudian Q-nya, mangga adalah buah berbentuk balok. Salah. Tentukan nilai konjungsi dan kebenarannya. Jadi, P dan Q sama dengan mangga adalah nama buah dan berbentuk balok. Pernyataannya bernilai salah. Selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau yang dilambangkan dengan huruf seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian, suatu disjungsi akan mempunyai nilai kebenaran salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Tetapi, jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka disjungsinya bernilai benar. Seperti ini, pernyataan P bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, disjungsinya bernilai benar. Jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka disjungsinya bernilai salah. Jadi bisa kita lihat contohnya yang saya berikan ini ada pernyataan P, Lisa mengajak adiknya jalan-jalan. Pernyataan Q-nya, Lisa memberi uang Rp 5.000 kepada adiknya. Jadi disjungsinya dapat kita tarik kesimpulan seperti ini. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan atau memberi uang Rp 5.000 kepada adiknya. Jadi saya ambil contoh untuk menentukan kalimat disjungsi dan nilai kebenaran. Contoh yang pertama itu P sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13, ini bernilai benar. Pernyataan Q menjelaskan bahwa 6 adalah bilangan prima. Nah, tentukan kalimat disjungsi dan nilai kebenarannya. Jawab. Jadi
P dijungsi Q sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13, atau 6 adalah bilangan prima. Pernyataan ini bernilai benar. Implikasi. Jadi implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung. Kata hubung seperti ini, seperti tanda panah seperti ini, yang dibaca maka. Sehingga notasi dari P ke Q, maka Q dibaca jika P maka Q. Adapun tabel kebenarannya seperti ini. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika antesenden P benar dan konsekuen Q salah. Contohnya seperti ini nih. Contoh soalnya. Pernyataan P mengungkapkan bahwa Andi belajar dengan media online. Q-nya Andi dapat belajar di mana saja. Jadi P maka Q atau P implikasi Q sama dengan jika Andi belajar dengan media online, maka Andi dapat belajar di mana saja. Makasih. Cara converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, berdasarkan implikasi P maka Q dapat diturunkan pernyataan-pernyataan baru yang disebut converse, inverse, dan kontraposisi. Implikasi P maka Q, converse Q maka Q, sedangkan inverse negasi P maka negasi Q, kontraposisi itu negasi Q maka negasi P. Nah, saya memiliki contoh converse, inverse, dan kontraposisi. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Tiara menang lomba nyanyi, maka Tiara mendapat piala. Penjelasannya begini, converse. Jika Tiara mendapat piala, maka Tiara menang lomba nyanyi. Jadi kayak dibalik gitu. Nah, inverse jika Tiara tidak menang lomba nyanyi, jadi jatuhnya kayak negasi gitu ya. Maka Tiara tidak mendapat piala. Dan kontraposisinya, jika Tiara tidak mendapat piala, maka Tiara tidak menang lomba nyanyi. Seperti itu. Ini ada pernyataan berkuantor. Nah, pernyataan berkuantor ini adalah pengukuran kuantitas atau jumlah. Pernyataan berkuantor ini artinya pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Jadi kita bisa ambil contoh seperti ini. Semua ikan bisa berenang. Semua guru memiliki ilmu. Ini sudah pasti. Terus selanjutnya ada ingkaran pernyataan berkuantor. Jadi ini merupakan ingkarannya. Contohnya yang pertama gini. Semua siswa menyukai pelajaran matematika. Jadi ingkarannya ada siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dalam bahasa logika matematika banyak dilakukan kegiatan penalaran yang berhubungan dengan berbagai pernyataan. Kegiatan penalaran ini meliputi aktivitas berpikir yang abstrak karena kegiatannya berkaitan dengan penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan atau lebih. Nah, dalam penarikan kesimpulan terdapat dua bahasan, yaitu ada modus ponens, kemudian ada modus tollens. Nah, modus ponens ini rumusnya seperti ini. Premis 1 sama dengan P maka Q sama dengan benar. Premis kedua sama dengan P. Konklusi merupakan Q. Nah, contoh soalnya begini. Saya buat contoh seperti ini. Premis 1. Jika Tiara rajin menabung, maka Tiara bisa membeli apa saja. Premis keduanya, jika Tiara rajin menabung, maka penarikan kesimpulan dari konklusinya adalah Tiara bisa beli apa saja. Kemudian kita lanjut ke modus tollens. Nah, modus tollens ini begini. Rumusnya premis 1 sama dengan P maka Q sama dengan benar. Premis kedua negasi Q bernilai benar. Konklusi sama dengan
negasi P. Jadi contoh yang saya ambil seperti ini. Premis yang pertama, jika Tiara memiliki cukup uang, maka Tiara akan membeli piano. Premis keduanya, Tiara tidak membeli piano. Konklusinya, jadi kesimpulannya itu, Tiara tidak memiliki cukup uang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini dalam bahasa logika matematika banyak dilakukan kegiatan penalaran yang berhubungan dengan berbagai pernyataan. Kegiatan penalaran ini meliputi aktivitas berpikir yang abstrak karena kegiatannya berkaitan dengan penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan atau lebih. Nah, dalam penarikan kesimpulan terdapat dua bahasan, yaitu ada modus ponens, kemudian ada modus tollens. Nah, modus ponens ini rumusnya seperti ini. Premis 1 sama dengan P maka Q sama dengan benar. Premis kedua sama dengan P. Konklusi merupakan Q. Nah, contoh soalnya begini. Saya buat contoh seperti ini. Premis 1. Jika Tiara rajin menabung, maka Tiara bisa membeli apa saja. Premis keduanya, jika Tiara rajin menabung, maka penarikan kesimpulan dari konklusinya adalah Tiara bisa beli apa saja. Kemudian kita lanjut ke modus tollens. Nah, modus tollens ini begini. Rumusnya premis 1 sama dengan P maka Q sama dengan benar. Premis kedua negasi Q bernilai benar. Konklusi sama dengan negasi P. Jadi contoh yang saya ambil seperti ini. Premis yang pertama, jika Tiara memiliki cukup uang, maka Tiara akan membeli piano. Premis keduanya, Tiara tidak membeli piano. Konklusinya, jadi kesimpulannya itu Tiara tidak memiliki cukup uang. Seperti itu. Ya, kita ke pembuktian matematika. Nah, di sini Griffiths menyatakan bahwa bukti matematika adalah suatu cara berpikir formal yang logis, yang dimulai dengan aksioma dan bergerak maju melalui langkah-langkah logis sampai pada suatu kesimpulan. Nah, di pembuktian matematika ini ada pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Jadi kalau pembuktian langsung itu adalah pembuktian yang berdasarkan pada pernyataan secara umum bernilai benar. Saya ambil contoh seperti berikut. Nah, ini adalah contoh yang saya buat. Nah, ini contoh pembuktian yang langsung dulu ya. Nah, jadi contohnya gini. Jika diketahui N adalah ganjil, maka buktikan bahwa N kuadrat adalah ganjil. Jawab. Nah, diketahui N ini kan adalah ganjil. Artinya terdapat suatu bilangan bulat K sehingga N sama dengan 2K ditambah 1. Akan ditunjukkan bahwa N kuadrat sama dengan ganjil. N kuadrat sama dengan dalam kurung 2K ditambah 1 tutup kurung kuadrat. Nah, sama dengan ini jadi 4K kuadrat karena ini dikali ini. Di 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Nah, kita jabarin jadi 2 dalam kurung 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa N kuadrat sama dengan 2K kuadrat ditambah 2K1. Kan? Karena K adalah bilangan bulat, maka dalam kurung 2K kuadrat ditambah 2K juga pasti bilangan bulat, sehingga N kuadrat adalah ganjil. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembuktian tidak langsung. Nah, bukti tidak langsung adalah membuktikan bahwa negasi lingkaran dari sebuah pernyataan bernilai salah. Akibatnya, pernyataan pasti bernilai benar. Jadi kita ambil contoh sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah buat contoh pembuktian tidak langsung. Contoh yang pertama itu, tunjukkan setidaknya ada 4 hari yang sama dari 22 hari. Jawab. Nah, misal pernyataan P, setidaknya ada 4 dari 22 hari adalah hari yang sama. Negasi P-nya bernilai benar, artinya paling banyak hanya ada 3 hari yang sama dari 22 hari. Nah, ada 7 hari nih dalam sepekan. Nah, itu artinya paling banyak 21 hari dong bisa dipilih, karena untuk setiap hari dalam sepekan paling banyak 3 hari yang dipilih bisa jatuh pada hari itu. Nah,
Ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa kita memiliki 22 hari. Artinya, R ini sama dengan 22 hari yang dipilih, maka telah ditunjukkan bahwa dikasih P, maka R dan dikasih R. Artinya, P bernilai benar. Jadi seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir di bab 2 ini, yaitu induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Jadi, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang abstrak dalam matematika. Induksi matematika banyak yang digunakan untuk membuktikan kebenaran teorema-teorema yang berlaku untuk setiap bilangan asli. Soal-soal seperti ini kan, buktikan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat 1 kurang N sama dengan 2 kurang 2 pangkat 1 dikurang N. Nah, jadi ini bisa kita buktikan dengan 3 cara. Yang pertama, N sama dengan 1. Nah, kalau N sama dengan 1 ini berarti kita masukkan juga ada N nya nih, yang saya lingkarkan seperti ini. Jadi pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 kurang 2 pangkat 0. Nah, ini benar nih. Jadi 1 sama dengan 2 kurang 1. Nah, ini benar. Jadi yang kedua, cara yang kedua ini adalah N sama dengan K. Maka ini benar. Nah, ini nih kita anggap benar. Jadi 1 tambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah titik-titik-titik ditambah 2 pangkat 1 min K sama dengan 2 kurang 2 pangkat 1 min K. Jadi ini N nya diganti jadi K. Nah, jadinya kita anggap benar. Gitu. Jadi cara yang ketiga sama dengan N sama dengan K ditambah 1. Dibuktikan kebenarannya. Jadi kita tulis ulang aja ini ya. Nih. 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah sampai tambah 2 pangkat 1 min 4 tambah 2. 1 min dalam kurung K plusnya kurung sama dengan 2 min 2 pangkat 1 kurang K plus 1 K. Jadi gitu. Nah, ini memang yang paling rumit adalah pembuktian yang ketiga nih, yang paling rumit. Jadi kalau yang 1 sama yang kedua ini masih lumayan lah bisa seperti itu.